Dari segi vibrasi atau gelombang atau aura, ini bukan mistik ya. Nanti saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dan selamat siang juga bagi para budak-budak imigran Yaman, cucu dukun Yuya. Di video ini saya mau rileks saja menjawab pertanyaan dari akun Rektor Lucu. Bang, mohon penjelasan klan Ba'alawi dan non Ba'alawi. Karena sama dari Arab juga. Ini rancu banget ngelihat orang Arab jadi bertanya sendiri. Ini Ba'alawi bukan gitu, Bang. Terima kasih, Bang. Saya akan menjawab pertanyaan ini, tapi jawaban saya tidak rinci ya. Tidak rinci, dan nanti butuh teman-teman eksplorasi sendiri, riset sendiri, begitu. Paling tidak beberapa jawaban dari saya ini men-trigger daya kreatif dan daya sensing dari teman-teman sekalian. Yang pertama adalah untuk membedakannya, satu dari segi nama. Coba kamu googling nama marga-marga Habib Ba'alawi itu apa aja. Googling aja itu keluar. Paling tidak saya menemukan 100 marga. Jadi kalau kamu ketemu orang, dilihat aja namanya, ada Al-Anu yang masuk marga Ba'alawi atau tidak. Kalau dia masuk marga Ba'alawi, berarti dia Ba'alawi. Habib Yuya, cucu dukun Fir'aun. Ada beberapa selebgram yang saya identifikasi itu dari Ba'alawi. Habib. Ada, cari aja. Googling aja. Marga-marga Ba'alawi, Habib Ba'alawi gitu. Di Indonesia atau di dunia itu juga ada. Kemudian dari segi fisik, nah kalau ini itu sebenarnya saya tidak bisa mendeskripsikan secara persis menggunakan kata-kata. Ini lebih tepatnya teman-teman harus mengobservasi sendiri. Caranya adalah ambil aja gambar-gambar dari para Habib itu, dari Habib Ba'alawi itu, minimal 10 atau 20 sampel, misalnya Lufi bin Yuya, Rizik Syihab, Novel Alaidrus, Hanif Alatos, atau siapa lagi ya, dan lain sebagainya. Sampean teter aja, kan di Google tuh ada. Nah itu dikompilasi aja, kemudian itu diperhatikan. Kemudian diperhatikan, diobservasi, titeni. Itu nanti insya Allah akan ketemu. Kamu itu akan menyadari suatu ciri-ciri khas dari Ba'alawi. Kalau dari saya itu ya, menggambarkannya itu mukanya itu khas-khas, ada agak-agak aneh bagaimana gitu secara ekspresi, mikro ekspresinya itu semacam tidak familiar dengan pribumi, dan ya apa ya, ya ada khasnya gitu. Seperti apa ya, ya itu harus teman-teman observasi sendiri lah, sampai pada tingkatan oh ini Ba'alawi, ini non Ba'alawi, ini Ba'alawi. Itu ada teman saya itu punya kemampuan membedakan mana, oh ini homo maski, oh kalau ini homo, kalau ini lesbi, kalau ini begini ini. Loh, kok kamu tahu itu gimana? Mister, itu ada ciri-cirinya. Saya sendiri nggak bisa melihat itu. Hebat. Ya, hebat. Nah itu caranya, diobservasi, diteter ya, dijejer aja foto-fotonya, itu nanti kelihatan. Secara mikro ekspresi itu juga ada kok. Sebagaimana teman-teman kan juga punya daya detektor atau daya mendeteksi wajah orang berbohong bagaimana, ekspresi orang berbohong bagaimana, ekspresi orang sedih seperti apa, ekspresi orang marah, kesal, dan lain sebagainya. Itu kan bisa teman-teman. Kalau emosi-emosi semacam itu kan ekstrim ya, sehingga kita mudah mengidentifikasinya. Sedangkan untuk mengidentifikasi sebuah klan, persamaan ciri fisiknya itu memang kita butuh memiliki ketajaman-ketajaman, kelembutan-kelembutan di dalam mengamati. Dari segi vibrasi atau gelombang atau aura, ini bukan mistik ya, nanti saya jelaskan. Nah itu mereka memiliki gelombang atau vibrasi yang juga khas, unik. Nah itu kalau bagi saya pribadi, vibrasi mereka itu aneh gitu. Kayak saya kalau ya rodok mental gitu, saya itu rodok mental. Jadi ini bukan mistik. Bab aura atau vibrasi itu bukan mistik. Kalau zaman dahulu mungkin dikenali sebagai wilayah metafisika atau meta-metafisika, supranatural. Tetapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan manusia, aura atau vibrasi itu
sudah masuk ke ranah fisika. Itu dapat diukur, dapat dihitung, dapat dikenali secara kuantitatif. Coba teman-teman baca literatur judulnya Power and Force, nih bukunya nih. Power and Force dari Profesor David R. Hawkins. Nah, itu beliau menjelaskan tentang gelombang. Kan otak itu memiliki gelombang kan. Teman-teman kan tidak sadar tuh. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa otak kita itu memiliki gelombang. Gelombang alfa, beta, theta. Kemudian alam bawah sadar bagaimana, alam sadar bagaimana. Nah, setiap orang itu memiliki gelombang seperti itu. Gelombang itu datangnya dari mana? Datangnya dari keadaan psikologis. Keadaan psikologis datangnya dari mana? Datangnya dari struktur berpikir yang kemudian itu membentuk struktur fisiologis. Struktur fisiologis kemudian itu memancarkan gelombang-gelombang tertentu. Aura-aura tertentu lah. Aura itu kan gelombang-gelombang sebenarnya, gelombang. Dan gelombang itu bisa diukur. Termasuk warna ini kan gelombang kan. Coba teman-teman nanti googling gelombang warna itu ada di angka berapa itu ada. Jadi kalau masuk ke konteks Habib itu mereka punya vibrasi yang kalau saya sendiri ya mendeskripsikannya itu rada aneh gitu, aneh-aneh. Makanya saya agak mental-mental itu. Saya pernah ada kejadian gitu, saya kok nggak enak ya. Nah, termasuk perasaan teman-teman ketika kok aku merasa nggak enak ya deket sama orang ini, nggak tahu kenapa. Itu sebenarnya secara alam sadar kamu tidak tahu mengapa, tetapi di alam sadar, di alam bawah sadarmu, kamu menangkap sinyal-sinyal, gelombang-gelombang, kalkulasi-kalkulasi dari vibrasi itu, kemudian alam bawah sadarmu memberikan sebuah sinyal ke alam sadar, ke alam sadarmu perasaan yang nggak enak atau sebuah sense bagaimana begitu. Tapi sebenarnya proses berpikir itu ada di alam bawah sadar dan sangat cepat, sehingga saking cepatnya, saking halusnya dia tidak terdeteksi oleh alam sadar manusia. Kalau tentang vibrasi atau gelombang itu ya memang agak sulit sih. Ya paling gampang itu ya mengamati secara segi fisik dan segi penamaan. Ya sampean tanya aja, sampean Habib apa bukan gitu. Marga sampean apa gitu. Nah, itu paling jelas. Tapi kalau tentang vibrasi ini, itu sebagai sebuah indikator awal aja. Kita butuh memverifikasinya dengan data yang empiris, dengan cara menginterview, meriset secara data gitu ya. Kemudian dari segi ideologi ini juga bisa diperhatikan. Tanya aja, sampean Habib apa bukan? Sampean cucu Nabi apa bukan gitu. Kalau ngaku cucu Nabi, berarti Habib ini gitu. Ya gitu aja kan. Ya kalau mau sampean teruskan percakapan itu ya monggo, mau disikapi bagaimana ya monggo. Kan ini konteksnya bagaimana mengenali gitu kan. Yang Habib atau bukan. Ya lihat aja dia bangsa Habib atau enggak, ya tanyain aja. Kemudian secara ideologi, kemudian secara behavior, itu biasanya dia suka mendongeng. Lisannya itu lancar sekali, seperti seorang salesman yang terlatih. Dan suka membangga-banggakan leluhurnya. Itu ada Habib-Habib yang masih kecil-kecil itu gacor tuh. Ketika ceramah gacor sekali, mendoktrin itu. Kayak beo-beo, kayak gitu. Itu ada, cari aja di YouTube-nya. Nah itu memang secara behavior mereka itu sepertinya memang ada sebuah doktrin yang diturunkan dari generasi ke generasi seperti itu, sehingga itu membentuk behavior, membentuk keterampilan berpikir, keterampilan keterampilan linguistik dan keterampilan lainnya. Yang dari doktrin-doktrin itu membentuk bagaimana mikroekspresi mereka, bagaimana mereka berperilaku, bergerak, mensikapi orang, memandang orang. Nah, dari situ kemudian, yaitu akhirnya terbentuk fisiologis mereka. Dari bentuk psikologis terbentuk bentuk fisiologis. Kemudian dari bentuk fisiologis dan fisiologis itu maka terbentuklah gelombang-gelombang, vibrasi-vibrasi seperti itu. Nah, makanya ini tidak begitu detail, saya kasih gambaran-gambarannya aja.
kapan-kapan gitu mau lebih detail nanti ya kapan-kapan konteks per konteks. Nah itu dari saya ya. Bagi teman-teman yang mau menambahkan silakan ditulis di kolom komentar yaitu bagaimana caranya atau mohon penjelasan klan Ba'alawi dan non Ba'alawi karena sama-sama dari Arab juga. Ini rancu banget ngelihat orang Arab jadi bertanya sendiri ini Ba'alawi atau bukan begitu Bang. Silakan yang punya jawaban lain dari selain yang saya jelaskan atau mau menambahkan atau menyempurnakan silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.